Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya dalam mimbar kecil kali ini. Jika Bapak Ibu Saudara diberikan dua buah pilihan, yang pertama diberikan kesempatan untuk makan dengan porsi yang dibatasi setiap hari, atau diberikan kesempatan untuk makan sepuasnya, tetapi hanya 1 minggu sekali. Manakah yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Saya rasa hampir pasti semua dari kita akan memilih yang pertama. Kenapa? Karena makan juga tidak perlu banyak-banyak. Dan di lain sisi, makan dengan porsi yang sewajarnya dan dilakukan secara berkala dalam tempo yang baik, justru akan menghadirkan sebuah pola makan yang baik buat kesehatan kita. Hal ini mungkin juga terjadi dalam berbagai macam hal. Ada yang mengatakan bahwa agar olahraga itu efektif, itu bukan dengan melakukannya secara intensif sekali saja, tapi jarang-jarang. Misalkan lari maraton hanya setahun sekali, atau pergi ke gym berjam-jam, tapi jarang-jarang, sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Justru yang akan membuat kita, kalau olahraga itu menjadi efektif, adalah ketika kita melakukannya sedikit-sedikit, dalam porsi yang sewajarnya, tetapi dilakukan secara berkala, harian atau mingguan. Inilah yang kita lakukan ketika kita sedang merawat. Kita sedang merawat tanaman, kita akan melakukannya secara berkala, harian, mingguan. Ketika kita sedang merawat hewan peliharaan, ketika kita sedang merawat anak-anak kita, ketika kita sedang merawat tubuh kita sendiri, kita akan melakukannya dengan secara berkala, terus memperhatikan bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Dan begitu pula lah cara Tuhan bekerja. Demikian pula cara Tuhan merawat kehidupan kita. Ia selalu hadir setiap waktu untuk memperhatikan kehidupan kita dan memberikan berbagai macam yang diperlukan. Ia merawat seluruh kehidupan di alam semesta raya ini, termasuk kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka bila kita mau untuk masuk ke dalam gerakan Allah yang senantiasa hadir untuk memelihara kehidupan itu, rasanya kita juga perlu untuk menyelaraskan tempo kehidupan kita bersama-sama dengan tempo kehidupan Allah. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12, Rasul Paulus memberikan salah satu nasihatnya kepada jemaat di Roma, demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui kehidupan doa kita, kita dapat menyatukan diri kita bersama dengan gerakan Allah yang terus berkarya itu. Kita dapat terus bergerak bersama dengan Tuhan ketika kita menjalankan doa kita dengan penuh ketekunan. Bukan karena paksaan, bukan karena wah saya harus berdoa memang setiap hari, tetapi karena kerinduan kita. Kerinduan untuk Tuhan dapat masuk dan terlibat dalam seluruh peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dalam peristiwa sukacita maupun dalam peristiwa penderitaan atau dalam pengalaman-pengalaman apapun yang kita jalani. Ketika kita mau terus menjaga dan merawat kehidupan doa kita, maka kita sedang membiarkan Tuhan juga terus terlibat dalam merawat kehidupan kita, dan kita pun dapat masuk ke dalam tempo gerakan Allah yang terus merawat kehidupan. Dan jika kita sudah melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, maka saya rasa
Tuhan juga akan mengarahkan kita untuk tidak hanya peduli terhadap kehidupan kita sendiri, tetapi juga pastinya terhadap berbagai macam kehidupan di luar kita, di sekitar kita. Karena itu adalah kehidupan yang juga Tuhan terus upayakan, dan Tuhan terus rawat, dan Tuhan terus berkati setiap waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur sebab kami dapat terus mengingat dalam setiap waktu-waktu kehidupan kami ada Tuhan yang terus merawat setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan terus memberikan apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur ketika kami ingat Tuhanlah yang menopang kehidupan kami. Untuk itu ya Bapak, biarlah kami senantiasa membuka hati kami, membuka kehidupan kami, agar Tuhan boleh masuk ke dalam setiap momennya. Tuhan dapat masuk ke dalam setiap peristiwa-peristiwa dan pengalaman kehidupan kami. Dan agar kami juga boleh dapat masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus hadir setiap waktu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus merawat dalam doa kami, dalam kehidupan spiritualitas kami, menyelaraskan kehidupan dan gerakan kami bersama-sama dengan gerakan Tuhan, agar kami boleh terus diarahkan dan dipimpin untuk mengerjakan, melakukan, menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Dosa syarat menekan, Tuhan angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Berikanlah sentosa-Mu dan kuasai diriku. Penebusku, Kau berhak jadi Rajaku tetap. Jalan-Mu tunjukkanlah, jiwaku kuatkanlah, hingga hidup matiku memenuhi maksud